بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. Jemaah hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai titik ini Allah masih terus memberikan kita rahmat, memberikan kita hidayah untuk terus mau menghadiri kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu yang telah kita luangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi usaha kita semua insyaallah, dan semoga Allah berikan kemudahan dan juga keberkahan dalam setiap langkah dan juga kita insyaallah ya rabbal alamin. Melanjutkan tentang tema alam pasca kematian. Ini adalah untuk pertemuan yang kelima tentang tema tersebut, dan subtemanya insyaallah yang kita bahas adalah tentang masalah hari kebangkitan dan juga alam barzakh dan juga padang mahsyar. Semoga pembahasan yang akan kita bahas diberikan kemanfaatan, diberikan keberkahan oleh Allah SWT, dan tentunya menambah kepekaan kita, menambah kewaspadaan kita, menambah keimanan kita kepada Allah SWT insyaallah amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat hari kebangkitan, terlebih dahulu perlu kita berikan suatu muqaddimah ataupun suatu pendahuluan tentang masalah adanya hari kebangkitan dan juga hari yang semua umat manusia mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini adalah menyangkut masalah keimanan kita kepada hari akhir, menyangkut masalah keimanan kita kepada hari akhir. Tentunya ini adalah suatu tantangan kepada umat manusia di saat dia itu beriman kepada Allah, ataupun di saat dia itu telah mengatakan saya beriman, ataupun saya termasuk di antara orang beriman, misalnya kita mengatakan begitu, maka perlu kita cek terlebih dahulu apakah rukun iman yang berjumlah 6 ada dalam keyakinan kita ataukah tidak. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada para rasul, termasuk diantaranya adalah iman terhadap yaumul ba'thi, iman terhadap hari kebangkitan, termasuk qadar juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 poin keimanan ataupun suatu poin yang mana kalau misalnya 6 poin tersebut ada dalam hati seorang hamba, dia memiliki suatu keyakinan, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang yang dia ragu-ragu ataupun bahkan mungkin dia itu membantah tentang hari akhir itu ada ataupun hari kebangkitan itu ada, maka ini adalah orang yang tersesat. Maka ini adalah orang yang tersesat. Dia senantiasa dalam suatu kesesatan. Begini ya ikhwah sekalian, di saat kita mengatakan si fulan dia itu tersesat untuk masalah keimanan ini, artinya adanya iman yang berjumlah 6 tersebut tidak ada yang dia miliki ataupun dia miliki sebagiannya, sehingga dia dianggap sebagai orang yang tersesat ataupun fid dhalal. Sedangkan kita alhamdulillah insyaallah kita semua beriman tentang 6 poin tersebut, termasuk diantaranya adalah iman kepada hari kebangkitan, dan tanpa ada suatu keraguan sama sekali. Dan kita juga tidak membantah ataupun mengingkari hari kebangkitan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id." Ketahuilah
Ingatlah bahwa orang-orang yang dia itu mendebat, ataupun dia itu ragu-ragu, ataupun dia itu mungkin membantah, mengingkari tentang hari kiamat, ataupun mungkin hal-hal yang terjadi nanti pasca hari kiamat, maka orang tersebut dia berada dalam suatu kesesatan yang amat jauh. Sehingga alhamdulillah di saat Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita saat ini, kita mau untuk mengaji, kita mau untuk mengetahui tentang hal-hal yang terjadi nanti di hari akhir, semoga menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman terhadap 6 poin tersebut, dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hari kebangkitan itu memang ada. Sedangkan orang yang tidak ada keyakinan dalam hatinya, maka dia adalah orang yang tersesat. Sebaliknya bagaimana? Orang yang punya suatu keyakinan bahwa hari kebangkitan itu ada, maka dia adalah orang yang mendapatkan suatu petunjuk. Kalau dia mendapatkan suatu petunjuk, maka dia akan berusaha untuk menjalankan berbagai macam amal-amal yang saleh. Segala amal perbuatan yang diajarkan Rasulullah SAW akan berusaha untuk dia ikuti. Karena kenapa? Karena dia dalam hatinya punya suatu keyakinan bahwa nanti setelah kematiannya dia akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah menyangkut orang-orang yang mungkin sebagian di antara mereka tidak ada keyakinan, ataupun justru mereka itu mendustakan hari kebangkitan. Bagaimanakah nasib mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum." Wahai Muhammad, kalau engkau ragu, maka yang membuat engkau ragu itu adalah ucapan mereka. Ucapan apa? Ucapan idza kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Kata mereka, orang-orang yang ragu-ragu ataupun orang-orang yang tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan, mereka bilang idza kunna turaba, apakah saat kita itu telah menjadi debu, menjadi tanah, setelah umat manusia dia telah hancur, setelah meninggal kemudian dia hancur menjadi tulang belulang, inna la fi khalqin jadid, apakah benar-benar kami ini akan dibangkitkan lagi oleh Allah SWT sebagai suatu sosok ataupun seorang sosok yang baru, ataupun makhluk yang baru? Yang mengherankan itu adalah ucapan-ucapan tersebut. Bagaimana mungkin mereka itu bisa ragu-ragu tentang hari kebangkitan, padahal mereka itu sebelumnya nggak ada, kemudian dibuat ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir ataupun mengkafiri Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang ragu tentang adanya hari kebangkitan, ataupun nanti mereka umat manusia semua akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka. Berarti mereka enggak percaya Allah itu ada, dan mereka juga enggak percaya bahwa hari kebangkitan, dari pembalasan itu ada. Berarti mereka adalah orang-orang kafir. Wa ulaikal aghlalu fi anakim. Maka efek yang mereka terima, nas yang mereka terima adalah dalam ataupun di leher mereka nanti akan ada suatu belenggu, dan mereka termasuk para penghuni neraka. Ini naudzubillah. Jadi ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam membantah hal tersebut nanti insyaallah kita jelaskan juga tentang nukilan-nukilan yang bersumberkan dari hadis ataupun dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang bantahan Allah Subhanahu wa taala ataupun tentang dalil-dalil bahwa hari kebangkitan itu ada. Allah Subhanahu wa taala dia menjawab di saat orang-orang mengatakan wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. In hiya illa hayatuna dunya. Jadi orang-orang kafir itu mereka merasa bahwa kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang awal dan juga yang terakhir. Artinya bagaimana kalau awal yang terakhir juga sekalian? Maksudnya adalah setelah nanti mereka meninggal, maka tidak akan ada kehidupan di periode berikutnya. Kata mereka wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami bukanlah termasuk orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal, yang meninggal ini adalah ucapan orang-orang kafir yang tidak percaya tentang hari kebangkitan itu ada. Kemudian
Dijawab oleh Allah SWT, walau taro idh wuqifu ala rabbihim, dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, di saat nanti mereka berada di suatu keadaan yang mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tampak nyata bahwa apa yang telah dibawa, yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW benar adanya. Hari kebangkitan itu ada, dan juga yang disampaikan dalam ayat Al-Quran menyangkut masalah hari kebangkitan juga ada. Sehingga mereka nanti bagaimana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, qala alaysa hadza bil haqq? Bukankah apa yang dibawa oleh para nabi, apa kejadiannya sesuatu yang benar ataupun sesuatu yang hak? Kemudian mereka mengatakan, qalu bala wa rabbina qala fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Iya ya Tuhan kami. Kemudian Allah mengatakan, fadzuqul adzab, kalian rasakanlah azab, bima kuntum takfurun, tentang apa yang telah kalian ingkari, yang telah kalian kufuri. Kalian telah berbuat suatu kafiran, tidak percaya hari kebangkitan itu ada. Saat itu mereka baru merasakan bahwa yang disampaikan selama ini adalah suatu kebenaran. Tetapi qadarullah ma syaa fa'al. Artinya bagaimana? Bahwa keadaan mereka yang mereka percaya hari kebangkitan itu ada, maka keadaannya telah terlambat. Sebagaimana misalkan begini ya ikhwah sekalian, walillahil matlul a'la. Misalnya ada sekelompok siswa yang dia belajar di suatu lembaga. Saat diberikan suatu pengumuman bahwa nanti di akhir semester akan ada ujian, dan semua yang diajarkan selama satu semester akan diujikan semuanya. Padahal yang mengumumkan itu adalah gurunya, dosennya, ataupun mungkin bagian kantornya, bagian manajemennya. Kalau misalnya sebagian di antara siswa dia sama sekali nggak percaya tentang masalah ujian tersebut ada. Di saat dia nggak percaya, tahu-tahu kemudian waktu yang telah ditentukan tentang ujian itu ada, dilaksanakan saat itu, baru kemudian dia keteteran karena tidak ada persiapan sama sekali untuk menghadapinya. Karena sebelumnya dia nggak percaya akan ada suatu ujian. Di saat kemudian dia tidak bisa mengerjakan suatu ujian, padahal sebelumnya dia merasa bahwa dia akan naik level ke jenjang berikutnya tanpa melalui suatu penyaringan, tanpa melalui suatu ujian, akhirnya kemudian dia merengek agar diberikan suatu kesempatan untuk belajar sedikit saja, biar ada suatu persiapan. Ternyata nggak ada suatu kesempatan sama sekali. Sedangkan orang-orang ataupun tadi itu sebagian di antara siswa yang mungkin dia percaya tentang adanya ujian, sehingga dia dari awal semester telah persiapan, belajar, membuat suatu ringkasan, menghafalkan poin-poinnya, sehingga dia sangat siap di saat sewaktu-waktu diadakan suatu ujian. Taib ya ikhwah sekalian, walillahil mathalul a'la. Kalau kemungkinan masalah ujian dunia dimungkinkan masih ada remedial, masih ada masih ada untuk ngulang ujian kembali di saat dia nggak naik ke kelas. Masalahnya di saat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian suatu keimanan, sebagian di antara umat manusia sama sekali dia nggak percaya hari kebangkitan itu ada. Tahu-tahu kemudian dia berada dalam suatu keadaan dia hidup saat itu pasca kematiannya, sehingga dia terkaget-kaget saat dia minta, ya Allah, mohon kau kembalikan aku la'alli amal salihah, agar aku bisa beramal saleh. Ini orang dia pengen diadakan suatu remedial untuk bisa untuk bisa hidup kembali, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesempatan yang terakhir cuma satu-satunya tadi itu. Selama dia hidup, di saat para nabi telah memberikan suatu syariah, memberikan suatu informasi tentang hal-hal yang terjadi pasca kematian. Al-Quran ada, Al-Hadis juga ada. Tetapi sebagian di antara umat manusia mereka nggak percaya, sehingga Allah mengatakan
Fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Nikmati itu kalian tentang apa-apa yang telah kalian ingkari, tentang apa-apa yang telah kalian kufuri. Rasakan saat ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nasib yang diterima oleh orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan ataupun hari pembalasan, sehingga lebih menderita lagi di saat mereka menerima buku catatan amal yang sebelumnya berterbangan kemudian menuju ke orangnya masing-masing. Mau ditangkap dia menggunakan tangan kanannya, dia nggak bisa, sehingga dia tangkap menggunakan tangan kiri. Amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ini orang-orang tentunya merugi. Ini hisab apa lagi ini? Ini hisab apa lagi? Nanti insyaallah untuk masalah buku catatan amal yang berterbangan nanti insyaallah kita bahas di pembahasan masalah padang mahsyar insyaallah. Taib. Ya ikhwas sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya yaumun nusyur, yang semua umat manusia mereka diamparkan, semua mereka dikumpulkan di suatu tempat berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di antara dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang adanya hari kebangkitan, tentunya Allah, yang sebagian diantaranya adalah berupa suatu pemberitahuan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Di saat dia itu berkata, maka perkataannya adalah perkataan yang paling jujur. Perkataan yang paling jujur. Di saat dia memberitahukan sesuatu, baik tentang alam gaib, tentang masalah surga, masalah neraka, nasib orang-orang kafir, nasib orang-orang yang beriman, tentu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kebenaran. Sehingga sebagian di antara ayat Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, memberitahukan tentang masalah alam gaib, memberitahukan masalah hari kebangkitan, masalah hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sa'ata la'atiyatun ataupun atiyatun akadu ukhfiya litujza kullu nafsin bima tas'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat akan datang. Untuk masalah waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nanti umat manusia mereka itu dibalas dengan apa yang mereka usahakan. Waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepastian tentang hari kiamat itu ada. Hari kebangkitan itu ada. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di saat dia berfirman tanpa disertai dengan suatu penekanan, maka orang-orang beriman secara otomatis dia akan percaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dia berfirman dalam Al-Qur'an, maka di saat Allah berkata, jelas orang-orang yang beriman dia akan percaya. Apalagi kalau dalam perkataan tersebut ditambah dengan adanya suatu penegasan, inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat atiyatun, akan datang. Berarti lebih percayalah lagi. Allah Subhanahu wa taala jelas perkataannya adalah perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Beda dengan umat manusia. Biasanya di saat umat manusia dia itu berkata tidak jujur, ataupun mungkin dia dusta, ataupun mungkin dia ngarang-ngarang, adalah karena dia memikirkan ingin mendapatkan suatu kemanfaatan ataupun menolak suatu madarrah ataupun suatu bahaya. Maka sangat logis sehingga Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan bahwa tidak ada yang paling jujur perkataannya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Masalah kemanfaatan, masalah suatu bahaya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mengambil suatu manfaat dari suatu kedustaan sehingga dia mustahil berbuat suatu kedustaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perkataannya adalah perkataan yang jujur. Di saat dia mengatakan tentang masalah hari akhir,
maka itu adanya hari akhir benar-benar akan ada. Tayyib. Kemudian yang di poin berikutnya ya ikhwas sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memberitahukan tentang masalah hari kebangkitan, menyangkut masalah hari kiamat dengan menggunakan penegasan, di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala dia juga menggunakan qasam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi." Demi Tuhan, sungguh dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat. Berarti suatu penegasan dikumpulkan dengan adanya suatu qasam, dan yang mengucapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula tentang orang-orang yang tidak percaya pada hari akhir, Allah juga mengatakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Orang-orang yang dia mendustakan ataupun tidak percaya tentang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan suatu petunjuk. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan suatu petunjuk insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di antara dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah adanya berita tentang hari akhir, tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, itu adalah Allah yang Allah sampaikan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Umat manusia mereka mengira bahwa hari kebangkitan, hari kiamat itu adalah sangat jauh, sedangkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang dekat. Kalau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang dekat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hari kiamat akan datang dengan segera. Maka persiapan bagaimana seorang hamba yang dia itu penuh kewaspadaan, maka dia akan berusaha untuk terus mawas diri, berusaha untuk terus beramal yang saleh, berusaha untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang dia itu tadi tidak percaya dengan hari kebangkitan, maka tadi telah kita buat suatu perumpamaan, ibaratnya adalah siswa yang nggak percaya bahwa ujian itu akan ada. Sedangkan yang dia percaya ibaratnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka dia justru akan berbahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka beristiqamah selalu konsisten dalam menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti para malaikat mereka akan turun berkata terhadap orang tersebut, "Alla takhafu wa la tahzan." Kalian jangan takut, kalian jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kalian bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan terhadap kalian. Di samping itu pula ya ikhwas sekalian, untuk orang-orang yang percaya bahwa hari kebangkitan itu ada, hari kiamat itu ada, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu awliya'ukum fid dunya, fil hayat dunya wa fil akhirah." Kami adalah wali-wali kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami adalah pelindung kalian baik dunia ataupun di akhir. Dan di saat nanti umat manusia yang dia punya kepercayaan tentang masalah hari akhir, masalah hari kebangkitan, maka nanti walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Mereka dimasuk dalam surga, yang mana dalam surga tersebut ada hal-hal yang diinginkan, dicintai, yang ingin dapatkan oleh umat manusia. Walakum fiha ma tad'un. Hadirin sekalian, ikhwas sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti adanya hari kebangkitan itu adalah tentang adanya penciptaan yang pertama. Artinya penciptaan yang pertama dijadikan sebagai suatu bukti tentang akan adanya suatu penciptaan yang berikutnya. Artinya bahwa di saat umat manusia mereka itu tercipta dari suatu yang tidak ada sebelumnya, kemudian dibuat ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu manusia dari awal-awal dia enggak ada. Awal-awal
berupa sesuatu yang kita ketahui, berupa suatu nutfah. Kemudian dia berubah menjadi suatu alaqah. Kemudian berubah menjadi suatu mudghah, dari darah yang kental kemudian menjadi suatu daging yang kental. Habis itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan janin tersebut di dalamnya ada suatu idham, ada suatu tulang. Habis tulang tercipta, kemudian Allah Subhanahu wa taala membungkusnya dengan adanya daging. Setelah ada daging, yang umat manusia di saat dia masih berupa janin, berada di alam gelap di dalam kandungan ibunya, yang ngasih makan siapa? Ngasih makan adalah Allah SWT. Yang ngasih rezeki umat manusia sejak dia dalam kandungan ibundanya, memberikan dia mulut. Kemudian di saat dia terlahir, ASI disodorkan ke mulutnya, langsung bisa ngenyot saat itu, tanpa ada sesuatu yang mengajar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kursus sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bayi tersebut untuk bisa hidup. Ya ikhwas sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat manusia di saat dia itu merenungkan tentang penciptaannya yang sebelumnya dia enggak ada, kemudian dibuat ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari adanya dia, kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi tanah. Kalau sebelumnya enggak ada, dibuat ada oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan dia kembali. Artinya keberadaan umat manusia yang sebelumnya dia enggak ada, dibuat ada oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan suatu bukti tentang adanya penciptaan yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia tersebut untuk kali yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, awala yadhkur insanu anna khalaqnahu min qabl walam yakun syai'a. Apakah umat manusia tidaklah dia memikirkan sungguhnya kami telah menciptakannya dahulu sedangkan dia tidak ada sama sekali. Artinya sebelumnya enggak ada, kemudian dibuat ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bicara tentang Nabi Adam alaihissalam, dalam keyakinan kita Nabi Adam alaihissalam beliau tercipta dari adanya tanah. Nabi Adam alaihissalam beliau dicipta dari tanah. Allah punya kemampuan tersebut. Tanah kita tahu bagaimana model tanah dibuat oleh Allah SWT, diciptakan sebagai wujud dalam bentuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah umat manusia dia terlahir dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, kemudian dia meninggal, maka tidak ada sesuatu yang berat sama sekali bagi Allah SWT yang sebelumnya dia adalah manusia dibuat menjadi manusia yang lain oleh Allah SWT. Kapan? Nanti di hari kebangkitan. Sebagian di antara ayatnya Allah SWT dia mengatakan, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi, wahai umat manusia, kalau kalian ragu dalam ataupun dari hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari turab, dari tanah, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah, mukhallaqatan wa ghair mukhallaqah. Kemudian di akhir ayatnya Allah SWT dia mengatakan, wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya dia adalah bisa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan sungguhnya dia adalah atas segala sesuatu, dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fi, dan sungguhnya hari kiamat benar-benar akan datang dan tidak ada suatu keraguan. Wa anallaha yab'atsu man fil qubur, dan sungguhnya Allah SWT membangkitkan umat manusia mereka dari kuburannya. Ya ikhwas sekalian, di antara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang adanya hari kebangkitan itu ada, dan Allah SWT maha kuasa untuk menciptakan dan juga untuk membangkitkan kembali umat manusia, dan dia punya kekuasaan, punya kemampuan tersebut. Di antara dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah di saat Allah SWT mengatakan khalqus samawati wal ard akhbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan juga penciptaan bumi itu lebih besar, lebih berat, lebih agung
daripada penciptaan umat manusia. Artinya bagaimana? Biasanya begini ya ikhwas sekalian. Seseorang di saat dia itu mampu, walillahi matsal a'la, di saat seorang itu dia mampu untuk melaksanakan suatu hal yang berat. Misalnya orang dia bisa ngangkat sampai 100 kilogram. Dia bisa misalnya. Maka untuk sekedar ngangkat beban 10 kilogram akan sangat mampu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa penciptaan langit dan juga bumi itu lebih berat daripada menciptakan umat manusia. Artinya bagaimana? Bahwa menciptakan umat manusia yang sebelumnya enggak ada dibuat ada oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dari ada kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari fase kematian kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibilang oleh Allah ini adalah sesuatu yang kecil. Karena kenapa? Karena ada penciptaan yang lebih berat daripada menciptakan manusia. Apa itu? Menciptakan langit dan juga menciptakan bumi. Ini adalah dalil tentang adanya hari kebangkitan dan juga tentang adanya Allah SWT punya suatu kemampuan untuk membangkitkan lagi umat manusia. Itu memang benar adanya. Termasuk diantaranya ikhwas sekalian dalil tentang adanya hari kebangkitan itu ada, ataupun adanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali umat manusia, adalah ada beberapa peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala dia itu menghidupkan umat manusia di saat dia telah meninggal. Apa di antara peristiwanya? Peristiwanya yang sangat masyhur tentang adanya seorang yang terbunuh di kalangan Bani Israel. Ada sebagian di antara kabilah yang difitnah. Ada mayat ditaruh di suatu kabilah. Kemudian yang kabilah lain yang ini memiliki anggota atau warga yang telah dibunuh tersebut mencari-cari di mana ini orang. Ternyata ditemukan di kabilah yang lainnya. Tapi qadarullah mereka itu mengingkari semuanya. Tidak tahu siapa yang telah membunuhnya. Akhirnya kemudian mereka memutuskan untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam beliau mendapatkan wahyu dari Allah SWT agar mereka semua menyembelih seekor baqarah ataupun seekor sapi. Kisah yang sangat masyhur. Setelah disembelih, singkat ceritanya, Allah faqul nadribu bi ba'diyah. Allah nyuruh untuk memukulkan sebagian anggota badan dari sapi tersebut untuk dipukulkan terhadap si mayit. Si mayit kemudian dia bangkit dan cerita siapa yang telah membunuhnya. Padahal telah terbunuh. Kisah sangat masyhur tentang masalah hal ini. Tentang adanya kisah Nabi Isa alaihissalam yang beliau minta untuk kepada Allah SWT agar diperlihatkan bagaimana cara untuk menghidupkan makhluk yang telah mati. Dan juga adanya kisah-kisah termasuk kisah Ashabul Kahfi yang sampai tidur sampai 300 tahun lebih. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa tentang adanya orang-orang Bani Israel tadi itu, yang sebagian meninggal kemudian disuruh untuk mencari bukti siapa yang telah membunuhnya. Kisah yang sangat masyhur. Walaupun tahu ya ikhwas sekalian, orang-orang Bani Israel di saat mereka itu disuruh untuk berbuat suatu ketaatan, mereka tidak langsung untuk melaksanakan. Bahkan justru mereka itu nanya-nanya, yang mana setiap pertanyaannya justru membuat sulit mereka dalam bergerak dalam menjalankan suatu ketaatan. Kalau misalnya awal-awal tadi itu di saat mereka disuruh idbahu baqarah, kalian sembelihlah seekor sapi. Kalau misalnya mereka nyembelih sembarang sapi, niscaya mereka akan langsung terbebas dari suatu kewajiban. Tapi masalahnya orang-orang Bani Israel, mereka itu banyak bertanya terhadap para nabinya, yang mana setiap pertanyaan justru membuat mereka susah sendiri. Nanya warna, nanya masalah usia, nanya masalah bagaimana, sehingga kian susah.
Sehingga akhirnya mereka mendapatkan sapi tadi itu dimiliki oleh seorang yang mana dia tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang sangat besar. Intinya ikhwah sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala dia memiliki suatu kemampuan untuk bisa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Semoga dengan adanya ayat-ayat yang telah kita bacakan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang penuh keyakinan dan tidak ada sedikit pun keraguan-raguan bahwa hari kiamat itu ada, hari kebangkitan itu juga ada. Dan semoga kita di saat menghadiri kajian semacam ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terus berusaha untuk berbuat segala amal kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di antara kejadian ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan makhluk yang telah mati. Tadi sebagian di antara kejadiannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Rabb, mohon engkau tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak diberikan ataupun tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala cara untuk menghidupkan orang mati atau makhluk mati. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau telah percaya sehingga di saat Allah mengatakan awalam tu'min, apakah engkau enggak beriman, enggak percaya wahai Ibrahim? Kata beliau, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk menenangkan hatiku. Sehingga kemudian Allah SWT perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membunuh seekor burung, kemudian dipisah-pisah jasadnya, kemudian diciptakan kembali oleh Allah SWT. Berdatangan burung-burung tersebut ataupun bagian-bagian tubuh tersebut sehingga dia hidup kembali. Kemampuan Allah SWT untuk menghidupkan orang mati, untuk menghidupkan suatu makhluk ada suatu hal yang sangat-sangat ringan. Oleh karena itu tidak ada suatu celah bagi umat manusia kecuali untuk percaya, kecuali untuk beriman tentang adanya kemampuan Allah, tentang adanya hari kebangkitan yang mana semua umat manusia semua nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah SWT tentang apa-apa yang dia kerjakan selama dia hidup di dunia. Di saat dia itu tidak ingat kembali kepada Allah SWT, biasanya umat manusia dia itu akan berbuat semau-mau dia tanpa sedikit pun ada rasa takut dalam hatinya. Karena kenapa? Karena dia nggak ada suatu keimanan sama sekali, sedikit pun nggak percaya bahwa hari kebangkitan itu ada. Efek yang ditimbulkan bagi orang-orang yang tidak ada keimanan tentang hari kebangkitan, tentang hari akhir, itu adalah orang dia berbuat zalim sezalim-zalimnya. Ukuran dunia dia jadikan sebagai suatu standar, sehingga setiap perbuatannya dia sama sekali tidak peduli apakah nanti menguntungkan dia ataukah merugikan orang lain. Dia juga tidak peduli sama sekali apakah perbuatannya ataukah perbuatannya, pekerjaannya halal ataukah haram, apakah ada suatu nilai kezaliman ataukah tidak. Sama sekali dia nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Wong dia sama sekali hari kebangkitan itu nggak ada dalam hatinya. Dia sama sekali nggak percaya. Ini orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi dia itu disibukkan untuk ngurus dunia tanpa sedikit pun dia itu ingat tentang akhiratnya. Yang ada dalam otaknya, yang ada dalam pandangan matanya adalah bagaimana cara dia itu mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya untuk masalah lainnya. Sama sekali dia nggak peduli. Segala macam cara dia tempuh untuk mendapatkan suatu keuntungan, dan di saat dia itu ngejar suatu pangkat jabatan, maka dia sama sekali nggak peduli bagaimana cara dia untuk mendapatkannya. Asalkan dia berada di suatu kursi,
akan dia tempuh, tidak peduli apakah halal ataukah haram cara-caranya, sehingga kemudian dia berbuat semau-maunya. Karena kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa hari kebangkitan itu ada. Padahal semua umat manusia mereka akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan untuk tema yang kita angkat saat ini adalah merupakan suatu muqaddimah, suatu pendahuluan untuk pembahasan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti di hari kebangkitan. Dimulai dari orang pertama yang bangkit itu siapa, kemudian kapan terjadinya suatu pemberian syafaat dari Rasulullah SAW, dan apa saja yang terjadi nanti saat di padang mahsyar. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kejadian-kejadian tersebut insyaallah, dan semoga Allah SWT merahmati kita semua insyaallah, dan semoga Allah berkahi sisa usaha kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Untuk pertemuan ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.